Indonesia sedang menapaki babak baru dalam sejarah kepemimpinannya. Untuk pertama kalinya bangsa ini memiliki seorang wakil presiden yang begitu muda, bahkan bisa dibilang salah satu yang termuda di dunia. Dialah Mas Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang kini berdampingan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia menuju masa depan. Kehadiran Mas Wapres bukan sekedar simbol regenerasi, tetapi juga fenomena politik yang mengundang banyak tafsir. Ada yang melihatnya sebagai tanda kemajuan, lahirnya pemimpin muda di tengah politik yang sering didominasi senioritas. Namun tak sedikit pula yang menganggap langkah ini terlalu dini, terlalu cepat, bahkan penuh resiko. Selamat datang kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Episode kali ini menghadirkan sebuah refleksi menarik tentang sosok muda yang kini menjadi perhatian publik Indonesia. Ia masih sangat muda, namun telah memikul tanggung jawab besar sebagai wakil presiden. Bahkan disebut-sebut sebagai calon kuat pemimpin masa depan. Kita akan menelusuri kisah, tantangan, dan dinamika politik yang mengiringinya dalam sebuah episode yang berjudul Jalan Terjal Mas Wapres Menuju RI 1. Mari kita mulai perjalanan reflektif ini dengan hati terbuka dan pikiran yang jernih. Mari kita masuk pada segmen pertama. Fenomena generasi muda dalam politik dunia. Ada ungkapan dari John F. Kennedy bahwa anak muda hari ini adalah pemimpin dunia esok hari. Fenomena pemimpin muda bukan hanya milik Indonesia. Dunia telah menyaksikan kebangkitan para pemimpin muda. Sebut saja Emmanuel Macron menjadi presiden di Prancis di usia 39 tahun. Sanna Marin, pemimpin Finlandia di usia 34 tahun. Dan Sebastian Kurz bahkan menjadi kanselir Austria saat baru berusia 31 tahun. Namun sebagaimana disampaikan oleh Francis Fukuyama, seorang ilmuwan politik dari Stanford University, dalam bukunya Political Order and Political Decay tahun 2014, tantangan utama bagi pemimpin muda bukan terletak pada usia, melainkan pada legitimasi dan kapasitas politik. Dua hal yang tidak otomatis datang bersama popularitas. Fukuyama menulis bahwa modernisasi politik membutuhkan legitimasi yang lahir dari kinerja, bukan garis keturunan. Dalam konteks ini, Mas Wapres Gibran menghadapi ujian yang sama. Bagaimana mengubah simbol menjadi substansi, bagaimana menyeimbangkan warisan nama besar ayahnya dengan otoritasnya sendiri. Mari kita masuk pada segmen kedua. Dari Solo ke Istana, perjalanan awal seorang pemimpin. Gibran Rakabuming Raka lahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sederhana, namun syarat nilai kerja keras. Ia dikenal sebagai pengusaha muda sebelum akhirnya masuk ke politik praktis. Ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo di tahun 2020, banyak yang meragukan langkahnya. Namun hasilnya, kemenangan telak dengan suara di atas 80%.
Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Gibran adalah fenomena politik generasi baru. Ia memanfaatkan brand keluarga, tetapi juga membangun modal sosialnya sendiri melalui komunikasi yang ringan, digital, dan membumi. Di Solo, ia dikenal dengan gaya kepemimpinan yang wongke wong, memanusiakan manusia. Ia mendekati warga tanpa jarak, sering turun langsung ke lapangan, bahkan menghadiri acara-acara kecil warga. Dalam teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh James McGregor Burns tahun 1978, gaya seperti ini termasuk tipe pemimpin yang menginspirasi dan membangun keterlibatan emosional dengan pengikutnya. Namun, kepemimpinan lokal berbeda jauh dari kepemimpinan nasional. Dari kota budaya ke panggung politik nasional, itulah lompatan besar yang kini ia hadapi. Mari kita masuk pada segmen ketiga, jalan ke panggung nasional, antara strategi dan kontroversi. Munculnya Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo menjadi titik balik besar. Banyak analis politik menyebut langkah ini sebagai strategi politik transisi, sebuah upaya memadukan figur senior yang berpengalaman dengan tokoh muda yang merepresentasikan masa depan. Menurut Prof. Firman Nur PhD, peneliti senior dari BRIN, koalisi Prabowo Gibran bukan sekedar pertemuan dua individu, melainkan simbol dua generasi politik, generasi Orde Baru dan generasi reformasi. Keduanya berupaya menunjukkan kesinambungan, bukan perpecahan. Namun langkah ini tak lepas dari polemik. Isu ijazah Presiden Jokowi kembali diangkat dan menyasar ke Mas Wapres sebagai bentuk serangan simbolik terhadap legitimasi keluarga. Di media sosial, perdebatan antara nepotisme politik dan regenerasi kepemimpinan menjadi wacana yang ramai diperbincangkan. Menurut Prof. Hamdi Muluk, pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, fenomena ini menggambarkan betapa masyarakat kita masih terbelah antara persepsi politik sebagai warisan dan politik sebagai kompetensi. Prof. Hamdi menyebut bahwa masyarakat kita menilai pemimpin tidak hanya dari kemampuan, tetapi juga dari siapa dia berasal. Dan disinilah ujian berat seorang pemimpin muda dimulai. Kita masuk pada segmen keempat, tantangan usia dan jam terbang. Mas Wapres sering disorot karena usia yang masih sangat muda. Dalam usia di bawah 40 tahun, ia memegang jabatan tertinggi kedua di Republik ini. Bagi sebagian orang, ini adalah kebanggaan. Namun bagi sebagian lainnya, ini adalah kekhawatiran. Menurut teori political maturity dari Robert Dahl, kedewasaan politik tidak selalu berkolerasi dengan umur biologis, tetapi dengan kemampuan untuk berkompromi, berpikir jangka panjang, dan memahami kompleksitas kebijaksanaan publik. Usia muda bisa menjadi kekuatan jika didukung kematangan emosional dan intelektual. Masalahnya, politik Indonesia masih syarat dengan intrik, tekanan, dan budaya hierarki. Dalam sistem yang seperti ini, seorang pemimpin muda seringkali harus berhadapan dengan para senior politik yang telah puluhan tahun menguasai panggung kekuasaan. Seperti yang dikatakan oleh Yudi Latif, cendekiawan dan penulis buku Negara Paripurna, pemimpin muda di Indonesia bukan hanya diuji oleh kebijakan, tetapi juga oleh mentalitas feodal di sekitarnya. Dengan kata lain,
Tantangan terbesar Gibran bukanlah rakyat, tetapi sistem. Kita masuk pada bagian kelima, dinamika kekuasaan di era Prabowo Gibran. Kini dengan Presiden Prabowo yang dikenal memiliki karakter tegas dan nasionalistik, posisi Mas Gibran berada di antara dua kutub kekuatan. Di satu sisi ia harus menjadi loyal deputi, mendukung kebijakan presiden tanpa mencuri sorotan, namun di sisi lain ia juga harus mulai membangun basis politik independen jika ingin melangkah ke kursi RI 1 di masa depan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori political succession dari Samuel Huntington dalam bukunya Political Order in Changing Society. Huntington menjelaskan bahwa suksesi politik yang stabil membutuhkan keseimbangan antara institusionalisasi kekuatan dan regenerasi kepemimpinan. Jika tidak dikelola dengan baik, suksesi bisa menimbulkan fragmentasi internal atau perebutan pengaruh. Dalam konteks Indonesia, Gibran harus belajar menavigasi arus kekuatan yang dinamis antara loyalis kepada Prabowo dan persiapan masa depan politiknya sendiri. Bukan hal yang mudah bagi seorang pemimpin muda yang masih terus menjadi sorotan publik. Kita masuk pada segmen ke-6, tekanan, kritik, dan ketahanan mental. Kritik terhadap Mas Gibran datang dari berbagai arah, mulai dari isu etika politik, tuduhan dinasti, hingga keraguan atas kemampuan intelektual dan visi kebangsaannya. Namun sejarah menunjukkan bahwa pemimpin besar seringkali lahir dari tekanan besar pula. Dalam pandangan Daniel Goleman, penggagas teori emotional intelligence, kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola tekanan dan kritik publik adalah salah satu indikator utama kecerdasan emosional. Pemimpin yang matang bukan yang bebas dari kritik, tetapi yang mampu merespon kritik dengan ketenangan, empati, dan kebijaksanaan. Jika Gibran mampu bertahan di bawah tekanan media, oposisi politik, dan ekspektasi publik, maka ia sedang membangun modal kepemimpinan yang tak ternilai. Kita masuk pada segmen ke-7, modal sosial dan gaya kepemimpinan milenial. Gibran membawa gaya komunikasi baru dalam politik Indonesia. Ia aktif di media sosial, menggunakan bahasa yang sederhana, bahkan kadangkala jenaka. Bagi generasi muda, ia merepresentasikan sosok pemimpin yang tidak berjarak. Dalam teori network leadership yang dikemukakan oleh Manuel Castells, kekuatan pemimpin masa kini tidak lagi hanya terletak pada struktur formal, tetapi juga pada kemampuan membangun jaringan dan narasi di ruang digital. Dengan lebih dari jutaan pengikut di media sosial, Gibran sebenarnya sedang mengembangkan soft power politik, membangun legitimasi berbasis hubungan emosional dengan publik muda. Namun tentu saja, narasi digital tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus diimbangi dengan kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat luas. Mari kita masuk pada segmen ke-8, prediksi dan arah masa depan menuju RI 1. Banyak pengamat politik menilai bahwa Gibran adalah calon kuat untuk pemilihan presiden setelah masa jabatan Prabowo. Profesor Dewi Fortuna Anwar dari CSIS mengatakan, jika Gibran berhasil menjaga reputasi, loyalitas, dan kinerjanya selama menjabat sebagai wapres,
maka peluangnya menjadi RI 1 terbuka lebar. Namun jalannya tidak akan mudah. Politik Indonesia sangat dinamis. Dukungan publik bisa berubah cepat dan koalisi bisa berbalik arah dalam sekejap. Kuncinya ada pada kapabilitas personal dan rekam jejak kinerja. Jika ia berhasil menunjukkan integritas, keberanian, dan kemampuan pemimpin dalam krisis, maka usia muda tak lagi menjadi penghalang, justru menjadi simbol perubahan. Kita masuk pada segmen antara harapan dan realitas. Ungkapan dari Presiden Soekarno, setiap generasi memiliki panggilannya sendiri. Mas Wapres Gibran memiliki generasi yang tumbuh di era keterbukaan, digitalisasi, dan demokrasi. Namun di saat yang sama, ia juga menghadapi tantangan besar, sistem politik yang masih konservatif, publik yang kritis, dan lawan politik yang tak kenal lelah. Jalan terjal Wapres menuju RI 1 bukan hanya cerita tentang ambisi pribadi, tapi tentang bagaimana bangsa ini menyiapkan ruang bagi pemimpin muda yang berani mengambil tanggung jawab besar. Apakah ia akan berhasil menapaki jalan itu dengan selamat, bermartabat, dan bermakna? Waktu yang akan menjawab. Demikian narasi yang ingin saya bagikan. Yang muda bukan berarti tak mampu, yang tua bukan berarti tak bisa berubah. Indonesia butuh keduanya, kebijaksanaan masa lalu dan keberanian masa depan. Demikianlah episode kali ini, Jalan Terjal Mas Wapres menuju RI 1. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa bahwa pemimpin muda tidak lahir dari kemudahan, tetapi dari keberanian menapaki jalan terjal dengan kepala tegak. Sampai jumpa. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.